Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Seorang santri tewas diduga akibat dianiaya di pondok pesantren. Ratusan warga yang tidak menerima bansos beras menyegel kantor desa. Berburu baju lebaran sebelum puasa. Puluhan warga desa Palas Pasema, Kecamatan Palas, Lampung Selatan, Selasa siang menggeruduk dan menyegel kantor desa mereka. Ini buntut dari berkurangnya jumlah warga desa ini sebagai penerima bantuan sosial ketahanan pangan berupa beras 10 kg. Unjuk rasa ini didominasi emak-emak. Mereka kecewa dengan aparatur pemerintah desa yang tidak bisa mensejahterakan warganya. Menurut warga, penerima bansos beras di desa ini sebelumnya berjumlah 400 orang, namun kini hanya 22 orang saja. Udah 2 bulan ini nggak keluar, udah nggak keluar. Beras dari mana beras itu, Bu? Dari Bulog. Pemerintah. Selama ini emang lancar. Bu? Udah berapa? Januari Februari. Katanya itu ada kesalahan dari ini data, tapi dari kesalahan dari aparat. Emosinya ibu-ibu khususnya masyarakat sehingga ambil keputusan kantor desa disegel untuk sementara. Untuk mengharapkan bagaimana kepala desa dan Puspika bisa menindaklanjuti dan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di Palas Pasma. Itu aja. Ketegangan warga mereda setelah dimediasi aparat keamanan dan camat. Pemerintah kelurahan dan kecamatan berjanji akan mengakomodir tuntutan warga. Akan berjalan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan ini sudah dibuat kesepakatan tadi antara desa dan masyarakat untuk bisa membuka kembali segel yang ada di balai desa. Dan Dari kesepakatan ini apa, Bu? dari kesepakatan itu yang pertama adalah bahwa pemerintahan desa itu akan melaksanakan kerjasama yang baik, menggalang kerjasama bersama dengan seluruh komponen dari masyarakat. Berdasarkan data Camat Lampung Selatan, data penerima bansos beras ketahanan pangan bukanlah berasal dari data penerima bansos PKH. Data yang dipakai Bappenas adalah data warga penerima bansos BLTDD untuk masyarakat miskin ekstrim tahun 2023. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Anggota KPU Bandar Lampung, Ferry Triatmojo, Selasa siang memenuhi panggilan Bawaslu terkait kasus gratifikasi dan suap. Ferry Triatmojo dituduh menerima uang ratusan juta rupiah dari caleg DPRD Kota Bandar Lampung, Erwin Nasution. Kedatangan terlapor untuk dimintai klarifikasi atas laporan tersebut. Terlapor membantah tuduhan tersebut. Ia menyatakan beberapa kali bertemu dengan pelapor di kantor KPU sebelum hari pencoblosan, namun pertemuan itu dalam urusan kerja sebagai anggota KPU. Seluruh materi sudah saya sampaikan, prinsipnya saya menyampaikan bahwa terkait dengan tuduhan-tuduhan dan apa yang dilaporkan itu, saya tidak menerima itu. Kondisinya begitu, dan beberapa pertemuan yang disangkakan juga saya tidak pernah merasa bertemu dengan keluarga maupun yang bersangkutan. Jadi kita panggil terlapor dan pelapor hari ini. Kita
kita sudah mintai keterangan, kita tuangkan dalam berita acara. Ini belum bisa kita simpulkan karena kita masih memanggil pihak-pihak yang lain, saksi, kemudian pihak-pihak lain yang akan kita mintai keterangan. Kajian dari Bawaslu, kemudian nanti kita akan sampaikan kepada media. Erwin Nasution yang kalah dalam pemilu lalu melaporkan seorang anggota KPU, PPK, dan Panwas di dapilnya telah menerima uang darinya dengan total sekitar setengah miliar rupiah. Pada laporannya ke Bawaslu, uang suap tersebut untuk membantu memenangkan Erwin sebagai caleg DPRD Kota Bandar Lampung. Sehari setelah melapor ke Bawaslu, Erwin kemudian mencabut laporannya tanpa alasan yang jelas. Meski laporannya telah dicabut oleh pelapor, namun kasusnya tetap berjalan ditangani Bawaslu Lampung. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Ratusan warga desa Waihui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, Selasa siang menggelar unjuk rasa di jalan menuju lapangan desa setelah mengetahui kedatangan puluhan polisi dan tentara yang mengawal rencana pemagaran lapangan desa dan tanah makam oleh perusahaan perkebunan dan tempat wisata. Kepentingan umum wajib hukumnya diberikan. Kami menuntut kepada pemerintah. Kadus, kepala dusun, kasih gaur. Warga mengklaim lapangan, lahan, dan makam ini merupakan tanah fasilitas umum desa yang telah dipakai warga selama belasan tahun. Sedangkan pihak PT BTS mengklaim bahwa lahan yang dipakai untuk lapangan dan tanah makam masuk dalam HGU mereka. Lalu bagaimana dengan tutur mereka yang kedua adalah masalah lapangan. Lapangan ini sudah ada dari tahun 70 menurut tua-tua kampung. Tahun 70 itu sudah ada, tahun 80 itu pelepasan dari PT W Halim. Karena sebelum BW itu masuk, HGU itu dipegang oleh PT W Halim. Nah ini sudah ada pelepasannya, zamannya Pak Aliani. Pihak perwakilan perusahaan menyatakan tidak akan menyerobot lahan lapangan dan makam. Kedatangan mereka hanya melakukan pemagaran saja untuk memastikan tapal batas tanah HGU yang mereka miliki. Termasuklah lapangan dan kuburan. Cuman kuburan itu selama ini tidak kita ganggu gugat. Dan permasalahan lapangan ini hanya pemagaran untuk membatasi bahwa itu hak milik BTS. Ya kan? Cuman kalau mereka menuntut itu untuk dijadikan pasung atau fasilitas umum kata desa, silakan mengajukan. Dengan adanya penolakan dari warga, rencana pemagaran tanah lapangan dan makam oleh pihak perusahaan batal digelar. Jeffrey Arifin melaporkan dari Lampung Selatan. Puluhan karyawan perusahaan perkebunan sawit PTPN 7 Selasa pagi menggelar unjuk rasa di depan kantor Pengadilan Negeri Kota Bumi. Mereka menuntut pihak pengadilan membatalkan eksekusi lahan di wilayah PTPN 7 atas perintah perusahaan perkebunan bumi Madu Mandiri atau PT BMM. Izin, mungkin di sini ada Pak Kasat. Lahan yang disengketakan seluas hampir 500 hektar. Kedua perusahaan perkebunan tersebut sama-sama mengklaim sebagai pemilik lahan dengan dasar hak guna usaha atau HGU. Kami adalah ingin menyelamatkan pekerja-pekerja yang dengan ikhlas. Menurut masa, gugatan sengketa lahan pada tahun 2006 telah dimenangkan oleh PTPN 7. Namun pada gugatan banding, PT BMM kemudian memenangkan gugatan tersebut yang dilanjutkan dengan permohonan eksekusi lahan. Dengan tangan terbuka. Sebenarnya ada keputusan yang telah inkrah tahun 2006 yang diputuskan di Pengadilan Negeri Kota Bumi berkaitan dengan lahan ini yang dimenangkan oleh PTPN 7. Berdasarkan putusan itu ada 461 hektar secara keseluruhan atau 439,2. Gunakan HGU-nya sendiri itu sejak kapan, Bang? Ini sudah cukup lama karena perolehannya ini sekitar dari tahun 1984 itu sudah diterima oleh PTPN karena ini PT Perkebunan Nusantara yang merupakan BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Isinya dia di PN Belambangan Unpu untuk perkaranya secara material, tapi itu objeknya, sebagian objek ada di posisi Lampung Utara. Itulah kenapa kemarin PN Kota Bumi menerima eksekusi yang bersifat delegasi dari PN Belambangan Unpu untuk melaksanakan eksekusi di objek yang perkaranya ada di PN Belambangan Unpu.
Pada intinya sebenarnya mereka meminta untuk menunda eksekusi perkara tersebut. Pengadilan Negeri Kota Bumi, Lampung Utara menunda jadwal eksekusi lahan yang disengketakan dua perusahaan tersebut. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Seperti inilah kami